Halo sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media. Teman-teman, Tuhan memberkati kita. Kemungkinan ini berita baru dan juga kepanikan yang luar biasa yang timbul dari seorang gurunda atau tuan guru yang selama ini begitu hebat membahas tentang Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, atau mungkin juga memamerkan dan begitu pede mengenai tamatan-tamatannya dari luar negeri, dan akhirnya banyak sekali yang dia gunakan atau dia membahas tentang Alkitab dan banyak orang mendengar. Dan begitu luar biasa channel-channel daripada teman-teman muslim, khususnya seorang Aristo yang menampilkan setiap saat atau setiap hari tentang pembahasan Alkitab oleh sang tuan guru ini. Nah, kali ini kita akan melihat teman-teman bagaimana kepanikannya dan apa yang dia akui. Ini dia videonya. Kemarin ini kita sempat berdua mendapat seperti ancaman bluffing dari para mereka yang rupanya YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Aristo. Ini sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini, sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di Petrus Metrai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian kakaknya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, panik nggak? Mungkin panik ya, mungkin panik karena saya percaya sekencang atau secepat apapun kebohongan itu berlari, maka dia akan dikalahkan oleh kebenaran. Dalam hal pendidikan itu tidak bisa kita menipu, karena di zaman saat ini semua itu tertera dengan baik dari mana kita tamat, lulusan mana, bahkan bidang apa yang kita ambil itu semua terdaftar. Jadi selama ini mungkin kita mendengar bahwa orang ini tamat dari STT dan juga dari Leiden Belanda dan juga dari Haifa dan juga dari S4 sampai S4 lah, nggak tahu aku dari mana sebenarnya dia lulus ini. Dan nampaknya kepanikan ini membawa dia kepada sebuah keputusan untuk menjumpai seorang ahli hukum. Dan mungkin ahli hukum ini pernah juga saya bahas di konten saya sebelumnya beberapa bulan lalu, yang mana dia juga menjadi sebuah narasumber atau sedang membahas tentang Alkitab. Nah, teman-teman boleh mengecek di video saya ya, bahwa dia mengakui bahwa dia tidak pernah sekolah teologi gitu loh ya. Nah, ini gimana nih? Berarti selama ini sedang membohongi banyak orang. Jangan sampai kamu atau Ustadz Ahmad Kainama ini mempermainkan banyak orang begitu ya. Setelah sekian lama Ustadz Ahmad Kainama begitu pede bicara soal Alkitab, oleh karena kamu mengaku tamatan STT dan juga lulusan dari luar negeri dan memakai istilah-istilah daripada kekristenan dan membahas Alkitab dan bahasa Yunani, Ibrani dan segala macamnya, lalu mengklaim segala sesuatu di dalamnya. Tiba saat ini kamu menjumpai seorang ahli hukum atau siapalah itu ya, untuk apa ya, seperti memasang pertahanan sendiri begitu ya. Nah, jangan juga kamu berkata, kami tidak dapat membantah setiap tuduhanmu. Justru selama ini
kebanyakan orang-orang Kristen, orang-orang yang yang berapologetik sedang meluruskan apa yang kamu sebarkan selama ini terkait bahasan dan ulasan-ulasanmu mengenai Alkitab dan juga kekristenan. Hal ini cukup membuat kamu harus sadar, berhenti membahas tentang Alkitab. Itu permintaan kami. Kamu tidak apa-apa menjadi mualaf, itu urusanmu sendiri. Tetapi untuk membahas Alkitab, kamu harus berhenti, karena itu bukan Alkitabmu lagi, bukan imanmu lagi. Nah, itulah yang saya selalu suarakan. Jangan sampai ada banyak para mualaf dan para ustadz polemikus lebih sibuk membahas Alkitab dibandingkan Quran itu sendiri. Ini sangat disayangkan. Kalau kamu sudah berpindah keyakinan, maka tugasmu mempelajari Quran dan hadis terkait keyakinanmu yang baru. Jangan sampai kamu korek-korek yang sudah menjadi mantanmu atau agamamu yang sebelumnya. Itu tidak etis. Lantas kalau kami nanti datang, orang-orang Kristen atau apologetik datang untuk meluruskan, kamu bilang kami tidak bisa menjawab. Itu kan sebuah hal yang tidak etis lagi. Nah, teman-teman boleh melihatlah. Sekali lagi saya tekankan, sekencang apapun kebohongan itu berlari, maka kebenaran pasti suatu saat akan mengalahkannya. Itu. Jadi sampai di sini teman-teman, mari kita ikuti terus. Ustadz Ahmad Kainama berhentilah untuk berkamuflase, bahkan juga membohongi, bahkan juga membahas Alkitab. Itu permintaan kami, supaya kita enakanlah gitu ya. Anda boleh menjadi Islam tanpa membahas Alkitab. Kami tetap menjadi Kristen tanpa membahas Al-Quran yang berkaitan dengan Islam, supaya timbul kedamaian di antara kita sebagai antar umat beragama. Sampai di sini video saya. Tuhan memberkati kita. Shalom.